Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Saat ini kau menyaksikan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Saya sengaja mengajak keluarga saya, karena firman Tuhan katakan satu orang bersaksi tidak sah. 2, 3 orang sah. Terlebih firman Tuhan bilang, saksi kita itu bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi izinkan kami mau bersaksi atas anak kami, Miracle Abigail Linturan, di mana nama ini bukanlah nama yang satu kebetulan. Nama yang memiliki arti bahwa kelak dia akan menjadi wanita bijaksana yang akan dipakai Tuhan membawa tanda heran satu pada tanda heran yang lain, mujizat satu pada mujizat yang lain. Kesempatan berikut saya serahkan kepada istri saya akan bersaksi. Baik, shalom semuanya. Shalom, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada keluarga kami. Kami sekeluarga baru saja menghadapi dan bukan menghadapi sih, menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Jadi semuanya itu saya percaya agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada kesempatan saat ini kami akan bersaksi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang begitu besar, bahkan Tuhan Yesus itu teramat sangat baik. Karena Tuhan anak kami boleh ada sampai saat ini dan boleh ada, itu semua karena Tuhan Yesus teramat sangat baik. Dan terima kasih kami juga yang berikutnya kepada keluarga Bapak Gembala, Dr. James Timothy Setiadharma, kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga. Kami mengucap terima kasih untuk begitu banyak kontribusi dan bantuannya selama kami berada di rumah sakit. Begitu pula kepada keluarga besar Dr. Ariel, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih yang begitu besar kepada seluruh keluarga besar PSCC yang ada di tempat ini, yang sudah banyak memberikan kami dukungan doa, juga support, sehingga kami merasa tidak sendiri, tetapi ada keluarga besar kami yang menopang dan mendukung kami. Juga kami mengucap terima kasih kepada tim medis yang ada di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura yang sudah banyak juga memberikan kami support, dukungan, bahkan bantuan, sehingga kami bisa mendapat penanganan yang sangat baik di sana. Dan kami mengucap syukur untuk semua tim medis yang membantu kami dengan sepenuh hati. Bahkan saya percaya Tuhan pakai mereka perpanjangan tangan untuk bisa sebagai jalan anak kami bisa mengalami yang namanya kesembuhan ya. Jemaat Tuhan, saya mau bersaksi bahwa anak kami ini dimulai dari anak kami yang kedua, Mikael itu sakit DBD di akhir Maret dan dia mengalami kesembuhan. Nah berikutnya itu kakaknya yang pertama mengalami DB juga. Itu di tanggal 12 April kami bawa dia ke Rumah Sakit Martin Inday dan rawat inap di sana. Nah saya yang menjaga tengah malam itu. Di jam 3 subuh suami saya menelpon dan menjemput saya di rumah sakit karena bayi saya ini muntah dan panas tinggi. Jadi saat dia muntah dan panas tinggi, saya dijemput jam 3 subuh. Saya harus pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu saya memberikan penurun panas, obat anti muntah. Tetapi itu seperti tidak efek karena anak saya itu panas tinggi itu dia seperti lemas, nggak berdaya. Dan saya bilang ini kayaknya feeling saya ini bukan panas biasa. Saya segera, karena dia bayi, jadi saya segera bawa penanganan ke medis. Saya bawa ke rumah sakit. Sehingga cerita sampai di sana hasil lab menunjukkan semua baik. Jadi kesimpulan dokter yang ada di sana bahwa anak saya hanya tumbuh gigi dan radang karena ada peradangan di bagian mulut. Selama 3 hari itu adalah kesimpulan yang ada di sana. Sehingga penanganannya itu adalah penanganan untuk radang dan untuk tumbuh gigi. Nah di hari yang masuk di hari ketiga itu anak saya memang sudah tidak panas tinggi, tetapi gejalanya tidak menunjukkan kebaikan gitu, tetapi penurunan gitu. Saya melihat anak saya gelisah, dia seperti tidak merespon saya, dan juga dia tidurnya pokoknya gelis, dia nggak mau menyusui gitu, dia nggak mau menyusui, dia
pokoknya seperti tidak kenal saya, feeling saya nggak enak. Saya selalu mengeluh maksudnya bukan mengeluh, saya bertanya kepada suster, anak saya bagaimana, mereka bilang, iya Bu, nanti tanya. Nah, dokter datang visit, di hari ketiga itu baru mereka mau lab berikutnya, cek lab DL. Setelah DL, ternyata suster itu tidak bisa mendapatkan darah anak saya karena ternyata di hari itu trombositnya sudah sangat turun. Jadi venanya tenggelam, tetapi mereka tidak berusaha untuk mencari lagi. Jadi mereka tunda di hari berikutnya. Ternyata itu sangat fatal ya Bapak Ibu, karena di hari berikutnya anak saya ini saat saya angkat dari kasur rawat inap, itu seperti sudah lemas sekali dan perutnya bengkak. Ternyata itu cairan sudah merembes dan di malam itu dokter sempat memberikan, pokoknya perawat sana memberikan suntikan untuk mengeluarkan cairan. Jadi anak saya malah dikeluarkan cairan lagi dan fatalnya di Sabtu pagi ya, itu anak saya tiba-tiba kolaps. Jadi tiba-tiba dia muntah dan setelah itu tidak berdaya. Lalu memang selama itu saya sudah konsul sama Bapak Gembala, Bapak Dr. James sekali karena beliau tidak di sana, jadi Bapak tidak bisa intervensi terlalu dalam. Saya sangat mengerti akan hal itu dan saya saat itu pagi-pagi saya sudah tidak peduli, saya bilang papi, saya bilang suami saya, video call Bapak Gembala karena anak saya muntah dan seperti sudah tidak berdaya saat saya telepon Bapak Gembala dan saya sudah menangis, panik dan anak saya sudah tidak berdaya. Bapak cepat-cepat, puji Tuhan saat itu Bapak dalam posisi memang on the way saat naik mobil dan Bapak cepat-cepat menuju ke rumah sakit dan mendapati anak saya sudah saya sudah tidak tahu karena saat itu saya menangis dan saya lari keluar dari ruangan juga, keluar masuk karena saya sangat tidak tega melihat anak saya dan saat itu Bapak bilang ini harus segera evakuasi masuk ICU. Saya tambah panik itu, saya bilang Bapak kenapa anak saya masuk ICU, dalam pikiran saya ICU itu berarti anak itu sangat gawat. Tapi Bapak dengan tenangnya bilang begini, Mem supaya bisa dipantau lewat monitor. Oke, saya positive thinking dan saya menerima itu. Jadi anak saya dibawa ke singkat cerita kami evakuasi langsung rumah sakit Dok 2. Saya cukup tenang saat dievakuasi masuk, puji Tuhan. Saat itu ICU pun tersedia. Saya percaya itu semua karena Tuhan ya, karena setahu saya ICU itu selalu penuh gitu dan saat itu puji Tuhan ada satu bed kosong untuk anak saya. Kami menuju ICU, saya cukup tenang, tapi ternyata sampai di ICU itulah proses berikutnya pengujian iman keluarga kami karena anak saya naik turunnya itu sangat di situ saya mungkin karena bapak dan ibu paling tahu karena saya dan suami kami buta akan medis. Mulai dari detak jantungnya semua saat masuk itu monitor menunjukkan tanda merah. Jadi tidak baik gitu, tapi saya tidak tahu, cuma saya bilang Bapak anak saya baik-baik kah, Bapak anak saya baik-baik kah, Bapak bilang Mem berdoa. Bapak cuma bilang begitu, Bapak tidak bicara terus terang gitu tentang Abigail, tapi Bapak bilang Mem berdoa. Oke, saya berdoa dan saat itu benar anak saya sudah dalam fase kritis, dia tidak bisa tidak bisa apa-apa, dia koma, dia tidak mengenal saya. Dia memang benar-benar saat itu dalam posisi kritis gitu ya. Jadi itu klimaksnya di hari Minggu. Mungkin Bapak Ibu 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu tepatnya di saat lagi ibadah raya seperti ini di jam 10 pagi, anak saya tiba-tiba saya ada di samping tempat tidurnya, menemani anak saya karena dia harus mengambil darah lengkap setiap 4 jam, ditusuk di bagian kaki, anak saya no respon, jadi tidak ada gerakan sama sekali. Mestinya kan meskipun lagi koma agak kaget gitu. Ini anak saya tidak bergerak sama sekali. Dan saya bicara sama suster, apakah itu baik? Saya bilang, suster, apakah ini baik? Anak saya tidak bergerak. Lalu suster bilang, ini tidak baik Ibu. Dan tiba-tiba monitor itu menunjukkan saturasi menurun sangat drastis. Anak saya tidak sadar dan saya tidak tahu saat itu, saya cuma menangis gitu. Ada suami dan anak saya tiba-tiba, karena memang Bapak Gembala sudah bilang, Mem, ini adalah fase kritis, di hari Sabtu, jadi Mem berdoa. Dan saat itu anak saya itu sudah seperti tidak bernafas ya Bapak Ibu. Jadi dia sangat Jadi saat itu adalah saat paling kritis, di saat
anak saya di rumah sakit. Jadi dia tidak bisa bernafas sendiri karena cairan itu memenuhi paru-parunya, menutup jalan nafasnya anak saya. Sudah dibantu dengan oksigen, tetapi anak saya sempat tidak bisa bernafas, begitu ya Bapak Ibu. Dan saat itu suster, perawat, semua tempat itu panik. Saya pun panik, saya telepon Memdita, saya telepon Bapak Ibu. Mbak saya bilang minta tolong, bilang Pak Gembala segera ke rumah sakit. Saya bilang saya minta tolong Bapak Gembala ke rumah sakit. Tolong anak saya gitu, karena saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan saat itu saya cuma berdoa dan ada dokter anestesi di tempat itu. Beliau datang melihat keadaan anak saya dan beliau memanggil saya dan suami ke ruangan berdua. Dia bilang, Ibu, Bapak, saat ini adik dalam kondisi yang sangat tidak baik. Dan kesimpulan yang diambil kami harus melakukan intubasi atau pemasangan ventilator kepada anak kami. Bapak Ibu, itu bagi kami berdua sangat berat karena beliau bilang begini, Bapak Ibu, itu adalah jalan yang harus diambil supaya adik bisa mendapatkan jalan nafas, tetapi itu bisa saja di tengah-tengah pemasangan alat itu anak ibu akan meninggal gitu, karena itu akan memicu pendarahan. Sedangkan anak saya saat itu trombositnya sangat turun sampai ke 20.000 saja Bapak Ibu ya. Dan di malam minggu itu di saat anak saya sudah dipasang, jadi saat masuk rumah sakit dipasang sebuah monitor untuk jantung, dipasang kateter, dipasang selang NGT untuk mengeluarkan cairan yang terjadi pendarahan di lambung. Anak saya saat mau muntah, saya melihat, karena saya selalu di sampingnya, itu di dalam tenggorokannya ini hanya darah kental. Dan saya bertanya kepada dokter, kepada suster suster anak saya mau muntah. Saya bilang gitu, suster bilang ibu tidak boleh muntah, itu akan merangsang pendarahan dan itu sangat fatal bagi anak ibu. Dan saya mengingatnya itu sehingga di pagi hari saat dokter bilang mau pasang ventilator, saya cuma menangis dan saya menatap wajah suami saya karena suami saya adalah imam dan beliau adalah pengambil keputusan. Saya bilang gini, Papi, apakah kau mau setuju? Saya bilang begitu. Saya bilang gini, Papi, saya tidak mau Abigail mengalami hal yang sepertinya itu sangat sakit gitu. Sedangkan dipasang selang NGT ke hidung aja, saya tidak berani melihat karena itu yang memasang memang dokter, tetapi yang menemani itu adalah suami saya. Jadi saya sangat merasa tersiksa kalau melihat dia dipasang sesuatu lagi. Dan saat itu saya dan suami cuma saya bilang begini sama suami, kami bicara sama dokter. Dokter, kami tunggu Dokter James saja, kami tunggu Dokter James saja. Saya tidak mau mengambil keputusan, saya tunggu Dokter James saja. Saat itu kami berkesimpulan seperti itu dan saya bilang sama dokternya jangan dulu, karena padahal alat itu sudah ada di samping bed tempat tidur anak saya. Dan benar Bapak Ibu, saat itu Dokter Ariel datang ke rumah sakit. Puji Tuhan beliau sempat berdiskusi bersama dengan Dokter Dia. Dan kesimpulan kami menunggu Pak Dokter James di sini karena saya menelpon terus, saya bilang Bapak tolong cepat datang, tolong anak saya. Lalu Bapak Ibu, singkat cerita perawat dan dokter sudah meninggalkan anak saya di situ. Anak saya memakai oksigen dengan tekanan cukup tinggi supaya membantu jalan nafasnya. Dan saat itu saya dan suami di samping tempat tidur anak saya bilang sama suami gini, Papi, kita dua berdoa saja. Saya bilang gitu. Saya bilang sama suami saya, kita berdoa saja. Jadi ya kami berdoa, kami bersepakat gitu. Saya bilang gini, saya tutup telinga, tutup mata, padahal saat itu intimidasi begitu kuat ya Bapak Ibu. Jadi seperti iblis bilang begini, nggak ada harapan, saat ini anak kamu akan mati. Jadi saya jujur saat itu saya tutup mata, tutup telinga, saya berdoa dan saya bilang, Papi, kita menyembah. Saya tidak peduli sebelah-sebelahnya itu orang mana, saya cuma bilang, ayo kita menyembah sama Tuhan. Sepertinya memang sudah tidak ada harapan. Tapi saat itu saya menyembah Tuhan bersama dengan suami. Kita angkat pujian, kita menyembah dan kita katakan kata-kata profetik, Abigail akan sembuh. Jalan nafasnya terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami topang tangan, kami mengurapi anak kami berdoa. Saat itu kami cuma katakan, Tuhan, hanya Engkau, jawaban Engkau yang sanggup. Bagi lain mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Saat itu kami berdoa,
kami mengurapi anak kami berdoa. Dan saat itu anak kami seperti hanya tertidur saja Bapak Ibu. Pak Dr. James sempat agak terhalang ke rumah sakit karena mengalami macet di Hamadi. Dan beliau datang. Saya cuma bilang begini, Bapak, kami tidak mau anak kami dipasang ventilator. Dalam kami berdiskusi, kami bilang kalau memang Tuhan mau panggil, saya bilang begitu, dia milik Engkau Tuhan, tapi kami tidak mau anak kami merasakan penderitaan lagi. Jadi kami cuma berdoa, kami bilang dalam nama Tuhan Yesus anak kami sembuh, anak kami sehat, anak kami normal. Dan kami cuma berdoa, kami katakan itu. Dan di hari Minggu kami sangat diberkati dengan puji-pujian yang dinaikkan di luar ruangan ICU oleh teman-teman jemaat PSCC. Saya cuma berdoa, saya tidak pikirkan yang lain, saya cuma berdoa menyembah. Dan benar Bapak Ibu, doa-doa dari teman-teman semua itu sangat memberi kekuatan di saat teman-teman di luar menyanyi. Saya dan suami di dalam dikuatkan gitu, kami tidak sendiri. Tuhan tolong, di saat itu adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya klaim, saya bilang Tuhan di hari ini saya percaya anak saya akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hari kebangkitan-Mu Tuhan, anak saya akan sembuh dan akan dijamah oleh Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, anak saya ini adalah sakit DSS, Dengue Shock Syndrome. Jadi dia mengalami fase demam berdarah yang sudah masuk fase shock ditambah malaria tropika plus 3. Jadi begitu luar biasanya Bapak Ibu. Saya sebenarnya saya sakit hati, tetapi maksudnya sakit hati Tuhan kenapa seperti begini gitu. Saya sempat mengerutu, tapi Tuhan bilang kamu harus menjalani itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan selama 7 hari kami berada di ruangan ICU. Anak saya itu tidak sadar selama 5 hari. Dan di hari ke-6 dia mulai panggil-panggil nama saya, Mama gitu. Itu saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan begitu. Dan saya percaya anak saya akan sembuh. Dan puji Tuhan di hari ke-7 dia diperbolehkan keluar. Di hari ke-9 dia lepas dari oksigen penuh. Dan dia boleh bernafas sendiri. Dan di hari ke-11 ya kami keluar dari rumah sakit Dok 2 Jayapura ruang perawatan, itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya nama Tuhan itu Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan kami sekeluarga Bapak Ibu boleh melihat anak kami semuanya karena Tuhan bisa berdiri, bisa berjalan, semua karena Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak, kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua di saat kita mengalami pergumulan. Kita harus percaya bahwa masih ada Tuhan dan Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang hidup. Dia bukan hanya sekedar nama tetapi dia hidup dan dia berkuasa. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku ragu Kau besertaku.
puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat. Hari ini Abigail ada bersama kita itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup keluarga Bapak Fadli. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya.